Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi kali ini akan membahas persiapan penilaian tengah semester 2 kelas 4 mata pelajaran IPA. Soal ini bisa kamu jadikan referensi dan semoga bermanfaat. Sahabat Motivi, pertama kita membahas siklus hidup atau daur hidup hewan. Siklus hidup atau daur hidup hewan adalah tahapan perkembangan dan pertumbuhan hewan secara berurutan. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Artinya, hewan tersebut hanya bertambah besar saja. Perhatikan gambar hewan peliharaan berikut ini. Gambar 1, kucing. Kucing ini berkembang biak dengan cara beranak. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Gambar 2 ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup ayam dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya disebut metamorfosis. Jenis metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir sampai setelah dewasa. Contohnya kecoak, belalang, dan jangkrik. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ayam atau unggas, kucing, kambing, dan ikan. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya disebut A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Metamorfosis, D. Daur hidup. Jawabannya D. Daur hidup. Nomor 2, perubahan bentuk pada siklus pertumbuhan makhluk hidup disebut A. Metamorfosis, B. Pertumbuhan, C. Metamorfosis sempurna, D. Metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya A. Metamorfosis. Nomor 3, kambing berkembang biak dengan cara A. Beranak dan bertelur, B. Bertelur, C. Menyusui, D. Beranak. Jawabannya D. Beranak. Soal nomor 4, sebelum menjadi kepompong, kupu-kupu berbentuk A. Telur, B. Kupu-kupu, C. Kepompong, D. Ulat. Jawabannya D. Ulat. Nomor 5, kelompok hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Nyamuk, belalang, dan kecoak, B. Nyamuk, kupu-kupu, dan lalat, C. Kecoak, ayam, dan capung, D. Kupu-kupu, belalang, dan kecoak. Jawabannya B. Nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Nomor 6, telur belalang menetas menjadi A. Imago, B. Berudu, C. Larva, D. Nimfa. Jawabannya D. Nimfa. Nomor 7, pada daur hidup katak setelah telur menetas akan menjadi A. Berudu, B. Katak berekor, C. Katak kecil, D. Katak dewasa.
Jawabannya A. Berudu. Bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan: penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan, penangkaran hewan dan tumbuhan langka, pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa yang dimaksud in situ dan ex situ? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan tumbuhan, binatang atau satwa dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami tanpa campur tangan manusia disebut A. Taman wisata, B. Pantai, C. Suaka marga satwa, D. Cagar alam. Jawabannya D. Cagar alam. Nomor 2. Jenis pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut pelestarian A. Ex situ, B. El situ, C. In situ, D. On situ. Jawabannya A. Ex situ. Nomor 3. Cagar alam adalah tempat untuk A. Melindungi hewan langka, B. Mengobati hewan langka, C. Penangkaran pohon, D. Melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Jawabannya D. Melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nomor 4. Taman nasional tempat habitat dari badak bercula satu dilindungi terdapat di pulau A. Jawa, B. Bali, C. Sumatera, D. Irian. Jawabannya A. Jawa. Materi berikutnya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Alat untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer, sedangkan satuan gaya dinyatakan dengan Newton. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain benda yang diam menjadi bergerak, contohnya bola yang ditendang. Benda yang bergerak menjadi diam, contohnya pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Benda berubah bentuk, contohnya saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Benda bergerak berubah arah, contohnya saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, ibu memotong kue. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak.
Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Selanjutnya, listrik statis dan listrik dinamis. Perhatikan contoh gambar tersebut. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Soal dan pembahasan. Nomor 1. Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut A. Usaha, B. Energi, C. Gaya, D. Daya. Jawabannya C. Gaya. Nomor 2. Gaya yang bekerja saat uang logam dilempar ke atas dan terjatuh ke tanah adalah A. Gaya magnet, B. Gaya gravitasi, C. Gaya tarik, D. Gaya dorong. Jawabannya B. Gaya gravitasi. Nomor 3. Dinamometer adalah alat untuk mengukur A. Gaya, B. Suhu, C. Berat, D. Gravitasi. Jawabannya A. Gaya. Nomor 4. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah A. Bola berhenti ketika ditangkap, B. Meja bergeser ketika didorong, C. Kayu menjadi abu ketika dibakar, D. Air menjadi panas ketika dimasak. Jawabannya B. Meja bergeser ketika didorong. Nomor 5. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya termasuk contoh gaya. A. Gaya magnet, B. Gaya gravitasi, C. Gaya gesek, D. Gaya pegas. Jawabannya D. Gaya pegas. Soal nomor 6. Tigor menemukan sebuah kaleng di jalan. Kemudian dia menendangnya dan membuat kaleng tersebut menjadi peok. Hal ini menandakan bahwa gaya dapat A. Merusak benda, B. Mengubah bentuk benda, C. Menggerakkan benda, D. Mengubah harga benda. Jawabannya B. Mengubah bentuk benda. Nomor 7. Kursi mudah dipindahkan karena penggunaan roda. Roda dapat mengurangi kaki kursi dengan lantai. A. Gaya gesek, B. Gaya pegas, C. Gaya listrik, D. Gaya magnet. Jawabannya A. Gaya gesek. Nomor 8. Listrik yang tidak mengalir dinamakan A. Listrik statis, B. Listrik dinamis, C. Listrik elektron, D. Listrik proton. Jawabannya A. Listrik statis. Nomor 9. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan A. Tarik-menarik, B. Tolak-menolak, C. Berputar-putar, D. Dorong-mendorong. Jawabannya A. Tarik-menarik. Nomor 10. Satuan gaya dinyatakan dengan A. Meter, B. Newton, C. Watt, D. Liter. Jawabannya B. Newton. Sahabat Motivi, demikian pembahasan soal persiapan penilaian tengah semester 2. Tetap di channel kesayangan kita, Motivi, jendela informasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.